Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Gorosei yang menjadi musuh utama dalam arc Egghead memiliki kekuatan yang sangat besar. Walau sampai sejauh ini mereka belum mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka kuasai, tapi jelas bahwa skala kekuatan dari kelima Gorosei sekaligus itu mampu untuk menghancurkan suatu negeri atau pulau. Sebagai contoh, Saturn memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun yang dapat meledak. Bahkan, racun tersebut pun menghasilkan efek ledakan nuklir, seperti yang bisa kita lihat dalam chapter 1111. Kemampuan untuk mengeluarkan racun yang bisa meledak itu sebenarnya masih bisa dieksplorasi lebih jauh oleh Saturn, sehingga dia bisa mengeluarkannya dalam jumlah yang lebih besar untuk menciptakan ledakan yang lebih masif. Kemudian ada juga Mars yang mampu untuk menembakkan laser atau beam berukuran besar. Laser tersebut bisa ditembakkan secara berulang kali atau beruntun sehingga dapat menghasilkan kerusakan yang sangat parah. Para Gorosei lain pun pasti juga memiliki teknik-teknik serangan yang destruktif dan berskala besar. Maka, jika mereka ingin menghancurkan suatu negeri atau pulau, hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan. Memang pemerintah dunia menginginkan Mother Flame yang mampu memusnahkan suatu pulau dalam sekejap. Namun, tanpa Mother Flame pun, kekuatan Gorosei sebenarnya mampu untuk melakukan hal tersebut, walau tidak secepat Mother Flame. Sekarang ini, berhubung semua Gorosei sedang berada di Pulau Egghead, maka pulau masa depan itu pun berpotensi mengalami kehancuran. Memang di sana ada laboratorium penting yang sebaiknya tidak dihancurkan. Namun, jika keadaan memaksa, maka Gorosei akan mengamuk dan mengakibatkan kehancuran di Pulau Egghead, sehingga laboratorium itu juga ikut terdampak. Alasan mengapa Gorosei akan terpaksa bertarung dengan seluruh kemampuan sampai menghancurkan Pulau Egghead itu karena kebangkitan dari sang robot kuno. Robot itu sangat kuat dan memusuhi pihak pemerintah dunia, sehingga Gorosei akan menjadi target bagi sang robot di pulau itu. Dengan begitu, mau tidak mau, Gorosei pun harus bertarung dengan lebih serius. Alasan lain mengapa Gorosei akan lebih serius juga tentu karena bajak laut topi jerami pun akan melawan mereka habis-habisan jika mereka terus menghalangi. Luffy yang dalam chapter 1112 telah kembali ke mode normal pasti hanya menunggu waktu untuk bisa memasuki mode Gear 5 lagi. Setelah kembali ke mode Gear 5, Luffy akan memakai jurus-jurus yang lebih kuat dan efektif untuk menghadapi Gorosei. Dia pasti telah mengamati kekuatan dari Jupiter dan Warkuri dan mengetahui kelemahan mereka berdua. Sehingga nanti setelah memasuki Gear 5 lagi, Luffy akan menggunakan jurus-jurus yang efektif untuk mengalahkan dua Gorosei itu. Luffy akan bisa menembus pertahanan Gorosei Warkuri. Zoro, Sanji, Jinbei, dan para kru lain pun akan mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Tak aneh bila nanti Zoro akan memakai Asura dan King of Hell untuk melawan Gorosei. Dia bisa merasakan kengerian dari kekuatan para kepala pemerintah dunia itu, sehingga tak ada alasan bagi Zoro untuk menahan diri. Sanji pun akan memakai Ifrit Jambe dan akan lebih optimal lagi dalam memanfaatkan kekuatan Jerma di tubuhnya. Sanji paham bahwa dia harus serius dan memakai segala cara di tengah situasi pertempuran yang sulit di Pulau Egghead. Begitu pula dengan Jinbei yang pasti akan mengerahkan semua teknik terbaik yang dia kuasai. Tentu para kru lain juga akan berjuang sekeras mungkin, melebihi perjuangan mereka dalam perang Wano di Pulau Onigashima. Di Pulau Egghead ini, kita akan melihat mereka melampaui batas dan bertempur secara maksimal. Maka, aksi robot kuno dan perlawanan balik dari bajak laut topi jerami akan memaksa Gorosei untuk bertarung dengan sekuat tenaga dan mengeluarkan kemampuan penghancur terbaik yang mereka miliki. Apalagi Gorosei bisa regenerasi terus-menerus, sehingga mereka menjadi semakin merepotkan untuk dihadapi. Tak peduli berapa kali robot kuno menghancurkan tubuh mereka, mereka bisa langsung pulih dengan instan.
Entah berapa kali serangan dari Luffy dan kawan-kawan yang sukses mengenai mereka, mereka pun akan langsung sembuh dan bertarung lagi seperti sedia kala. Jadi, usaha keras robot kuno dan bajak laut topi jerami terasa belum cukup untuk membuat mereka selamat dari para Gorosei. Sementara itu, keadaan di Pulau Egghead pun akan semakin mengkhawatirkan karena lingkungan di pulau tersebut terus-menerus menerima dampak dari pertempuran itu. Namun, walau nanti situasi akan terlihat sangat sulit dan tampak mustahil bagi bajak laut topi jerami untuk melarikan diri, tapi keajaiban pasti terjadi. Akan ada sosok yang berkorban dan berperan sangat penting dalam membuat bajak laut topi jerami dan Bonnie lolos dari sana. Sosok itu tak lain adalah Bartolomeu Kuma. Walau Kuma saat ini sedang dalam keadaan yang tidak aktif, tapi bukan berarti perannya di Pulau Egghead telah berakhir. Secara misterius, tubuh Kuma akan aktif kembali, sehingga dia masih bisa berkontribusi di pulau itu. Tentu bagaimana cara Kuma menolong bajak laut topi jerami dan Bonnie bukan dengan melawan para Gorosei. Sebab Kuma juga tidak akan mampu mengalahkan orang-orang mengerikan itu. Melainkan, cara Kuma menolong mereka adalah dengan memindahkan bajak laut topi jerami dan Bonnie ke pulau lain yang lokasinya tidak terlalu jauh dari sana. Kuma akan memindahkan mereka semua menuju ke Elbaf. Dalam perjalanan Kuma pada masa lalu, dia pernah singgah di Elbaf sehingga dia sudah tahu di mana lokasi tempat itu. Maka di sanalah Kuma akan memindahkan Luffy, Bonnie, dan yang lain menggunakan telapak tangan dari kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Dalam arc Egghead ini, baik Kuma maupun buah iblis Nikyu Nikyu no Mi memang cukup mendapat sorotan, terlebih dalam cerita Kilas Balik. Sehingga bukan hal aneh bila Kuma dan kekuatan dari buah iblis tersebut pada akhirnya memainkan peran yang sangat signifikan dalam arc ini. Kuma lah yang akan menjadi penyelamat untuk bajak laut topi jerami dan Bonnie. Dulu di Pulau Sabaody, Kuma pernah menyelamatkan Luffy dan kawan-kawan. Kali ini, dia pun akan melakukannya lagi. Inilah kontribusi penting Kuma kepada Luffy sang pemilik kekuatan Nika. Kuma akan memindahkan bajak laut topi jerami, Bonnie, para raksasa Elbaf, robot kuno, Vegapunk, dan semua orang yang ada di Pulau Egghead. Sedangkan Kuma sendiri akan tetap tinggal karena dia akan benar-benar kehabisan energi sama sekali. Memindahkan orang sebanyak itu memang pasti menguras energi yang sangat besar. Pulau Egghead pun akan hancur bersama dengan Kuma di dalamnya. Sedangkan para Gorosei akan berteleportasi memakai lingkaran sihir untuk kembali ke Joyce. Kuma telah melakukan hal yang luar biasa sehingga walau dia akan mati di sana, tapi aksi heroik dari Kuma akan terus dikenang oleh Luffy dan Bonnie. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1113. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.